Udah terjadi sampai korban apalagi meninggal tadi. Anak koyo oleh nang Siloam. Ya namanya orang Arek iku. Ini. Mantarain anakku. Oh, gak terpukul ya apa Mas kok gitu. SD kelas 3 kan telu. nah celaka. Yo piro ngene wis biaya piro ae aku lho ket. Iki lho. Ada wadang lho. Aku lupa nang kini. Nang kono. Iya. Bayang no. Iya Mas, awalnya diketahui di ini gimana ini? Si satu RW ini katanya sampai 15 orang. Gimana? Untuk data 15 orang itu yang lebih tahunnya kan data dari Pak RW ya. Kalau saya kan cuma ini ya data dari anak saya. Sebelumnya memang di lokasi yang sama di Menur 263 itu sudah terjadi ada yang kena DB, keponakan saya sendiri, Messi Denny ya. Dalam jangka waktu itu nggak sampai 1 bulan, selang waktunya dengan anaknya. Setelah keponakan saya kena itu berapa minggu anak saya yang kena. Anak saya kena Kamis kemarin itu panas tinggi 39,5 ya. Itu sempat tak bawa di poliklinik anestesia, diagnosisnya itu kena radang tenggorokan. Dari anestesia kan nggak bisa ini ya menginformasikan kalau kena DB, disuruh menunggu 3 hari dari waktu pemeriksaan hari Kamis. Itu sampai hari Sabtu panasnya nggak turun, baru tak bawa di UNER malam itu cek darah trombosit normal kurang lebih 171, wes aman ya, aman, kita ya juga tenang, nggak ada atau apa, entah itu dikasih konsumsi vitamin C atau apa warganya, entah apa, itu harus diadakan tindakan seperti itu ya untuk pemerintah juga. Kenapa pada saat penanganan COVID ya itu lebih cepat dibandingkan penyakit DB. Memang gencar-gencarnya saat ini COVID, tapi jangan sampai lengah untuk penyakit-penyakit lain. Ya, DB itu juga penyakit bahaya ya. Tipes itu juga bahaya, TBC, kanker yang lainnya. Jangan hanya melulu ke COVID. Memang kita tahu sekarang ini pandemi ya, tapi jangan sampai lengah. Ya. Karena penyakit lain itu juga mengincar, menjadi polemik juga. Memang kita difokuskan untuk ke COVID ya, tapi jangan lupa untuk penyakit-penyakit lain yang sebelum adanya COVID, penyakit itu sudah kategori penyakit yang bahaya. Itu harus ditangani juga. Kami tahu
Kami tahu semua ini bukan hanya pemerintah, semua masyarakat juga harus bertindak. Cuma suara dari masyarakat ini itu juga harus ditampung ya, harus kerjasama, bukan hanya pemerintah, semua harus kerjasama. Untuk pertama kali di wilayah saya, di wilayah RT setempat ini, ada tanggapan dari Bu Mantik untuk minta laporan dari rumah sakit, diagnosa rumah sakit dokter istilahnya. Nah, sampai diagnosa itu baru ada penanganan kalau ada pasien 1 sampai 2, 3 gitu. Sedangkan si warga itu tahunnya kalau udah pun ada yang terjangkit DB, warga itu minta segera untuk melakukan fogging itu cuman. Tapi ya itu tadi katanya kalau di fogging itu bikin kebal nyamuk. Itu yang menyampaikan pihak dari puskesmas juga, dari dinas kesehatan itu tadi bikin kebal nyamuk kalau di fogging, terus-terusan di fogging. Akhirnya enggak di fogging sama sekali. Akhirnya setelah kejadian sampai ada pasien yang meninggal, sampai di medsos tadi, sampai turunnya fogging akhirnya. Cuman itu tok. Baru di fogging ya, Pak? Baru ada pelaksanaan fogging. Setelah ada korban jiwa itu ya? Iya. Pak, untuk di sini sendiri berapa Pak yang terdata Pak? Udah. Yang pertama kali itu Desember ada warga itu satu RT. Warga yang pertama itu Desember, akhir-akhir Desember lah istilahnya, ada dari si warga, anak si warga itu tadi yang sakit, dari pihak Bu Mantik tak suruh mengunjungi, semua kan harus mengikuti prosedur dulu. Nah, nggak boleh langsung kunjung ke puskesmas. Dari pihak Bu Mantik tolong ditanya Bu Mantik itu bener-bener enggak. Sedangkan untuk penanganan fogging harusnya ada dari pihak rumah sakit itu tadi, diagnosa dulu. Sedangkan warga yang tahu untuk penanganan DB ya harus minta bengok-bengok fogging gitu. Sampai saat ini total ada berapa yang terjangkit. Kalau di wilayah RT saya sendiri itu dua. Untuk satu RW kurang lebihnya antara 10 ke atas ya? Iya. Itu tidak di fogging sama sekali ya, baru Udah. korban. Nah, baru ada korban meninggal baru dilakukan fogging ya. Itu pun dari salah satu warga ada yang manggil Pak Inisiatif gitu Pak. Ya, inisiatif warga ada yang manggil dari pihak istilahnya apa ya? Sukarelawan gitu. Sukarelawan tadi ya untuk bengok-bengok ke Bulura sama ke puskesmas untuk segera dilakukan fogging. Pak, Dilakukan sangat menyesalkan nggak Pak? Ya sangat ya Mbak, masalahnya udah terjadi sampai korban apalagi meninggal tadi. Sangat, apalagi yang pihak keluarga itu menyesalkan wis. Harapannya apa Pak dengan adanya insiden ini Pak? Kalau menurut saya tetap jaga kebersihan, tetap untuk penanganan harus ditindaklanjuti lebih Cepat ya Pak? lebih cepat. Harus ada langkah antisipasi juga atau bagaimana? Antisipasinya kalau untuk Bu Mantik tiap minggu sekali, tiap hari Jumat ada kegiatan Bu Mantik. Nggak, artinya kalau kayak fogging itu kan tidak harus Fogging itu tadi harus. ya istilahnya untuk penanganan supaya nggak terlalu katanya kekebalan kan ada jangka waktu juga kan. Dari pihak fogging kan harus ada jangka waktu kekebalan disesuaikan dengan berapa bulan, berapa tahun harus di fogging lagi kan gitu. Cuman gitu aja, penanganannya harus lebih cepat, tanggap gitu aja. Pak ini